Berbicara sejarah bangsa Iran, maka kita akan selalu berbicara mengenai ketahanan sebuah peradaban yang mampu mempertahankan identitas intinya selama lebih dari 2500 tahun lamanya, meskipun terus-menerus ditimpa beragam gelombang invasi, transisi agama, dan juga pergeseran ideologis. Dari era Kekaisaran Persia Ahmadiyah yang didirikan oleh Kores yang Agung hingga Republik Islam modern, Iran selalu menempatkan dirinya sebagai poros sentral dalam panggung politik global. Geopolitik Iran yang terletak di persimpangan jalan antara timur dan juga barat menjadikannya sebagai medan tempur sekaligus jembatan kebudayaan yang tak tertandingi dalam sejarah dunia kuno maupun abad pertengahan. Ketegangan yang terus terjadi antara Iran melawan Amerika Serikat dan juga Israel tidak dapat dipahami secara utuh tanpa melihat kacamata sejarah panjang tersebut. Bagi Teheran, konfrontasi dengan Washington dan juga Tel Aviv bukan sekadar persaingan militer kontemporer, melainkan manifestasi dari upaya mempertahankan kedaulatan bangsa dari apa yang mereka persepsikan sebagai hegemoni asing modern. Sejarah mencatat bahwa bangsa Iran memiliki memori masa lalu yang kuat terhadap intervensi asing, mulai dari kejatuhan dinasti Qajar hingga kudeta yang didukung oleh Barat pada tahun 1953. Memori inilah yang membentuk doktrin politik luar negeri Iran saat ini yang sangat menekankan pada kemandirian strategis dan juga penolakan terhadap dominasi eksternal di kawasan Timur Tengah. Konflik Iran dengan Israel khususnya seringkali dibingkai dalam benturan ideologi dan juga pengaruh regional. Di satu sisi, Iran memposisikan dirinya sendiri sebagai pemimpin poros perlawanan atau axis of resistance, sementara di sisi lainnya, Amerika Serikat dan juga Israel memandang program nuklir Iran serta pengaruh proksinya sebagai ancaman eksistensial terhadap stabilitas tatanan global. Perseteruan antara ketiganya mencerminkan dinamika kekuasaan yang begitu kompleks di mana teknologi rudal balistik masa kini bertemu dengan sentimen harga diri nasional yang berakar pada masa kejayaan Kekaisaran Sasania. Untuk memahami akar dari ketangguhan dan kompleksitas politik Iran hari ini, maka kita harus menelusuri lorong waktu menuju pondasi awal peradaban mereka. Pembahasan sejarah ini akan berfungsi sebagai kunci untuk membuka tabir di balik pengambilan keputusan strategis dari para pemimpin Iran di kala modern ini. Kita akan memulai perjalanan ini dengan membedah era Kekaisaran Ahmadiyah, di mana konsep administrasi negara dan juga toleransi beragama pertama kali diletakkan dan kemudian melintasi masa Islamisasi Persia yang mengubah wajah spiritualitas namun tetap mempertahankan bahasa serta budaya lokal. Dan lantas, transisi dari monarki dinasti Pahlavi menuju revolusi Islam Iran pada tahun 1979 yang akan menjadi titik balik krusial yang menjelaskan mengapa retorika anti-imperialis menjadi begitu dominan dalam kebijakan luar negeri Iran terhadap Amerika Serikat. Dengan memahami lapisan-lapisan sejarah ini, kita tidak hanya akan melihat Iran sebagai sebuah negara yang berkonflik, tetapi sebagai sebuah peradaban yang sedang berupaya untuk mereklamasi posisi historisnya di panggung dunia. Sebelum membahas sejarah bangsa Iran lebih jauh, maka alangkah baiknya jika kita membahas bagaimana bangsa ini telah dikenal jauh di masa kuno. Pada era Kekaisaran kuno, bangsa Iran lebih dikenal sebagai bangsa Persia, dan bangsa Persia yang tercatat berdiri pertama kali adalah Kekaisaran Persia Ahmadiyah atau Persia Akhmenid. Kekaisaran Akhmenid didirikan oleh Kores yang Agung atau Cyrus the Great yang merupakan entitas politik pertama dalam sejarah Iran yang mampu menyatukan berbagai wilayah yang luas di bawah satu administrasi yang terpusat. Era ini sendiri menandai transisi signifikan dari konfederasi suku-suku Iran menjadi sebuah imperium yang mencakup 3 benua utama, yaitu Asia, Afrika, dan juga Eropa. Kekaisaran ini sendiri bukan sekedar kekuatan militer semata, melainkan pionir dalam tata kelola negara yang sangat terorganisir yang menjadi cetak biru bagi konsep negara bangsa Iran di masa yang akan datang. Kores yang Agung memulainya dengan menggulingkan kekuasaan Media pada sekitar tahun 550 sebelum Masehi. Keberhasilan ini sendiri tidak hanya didasarkan pada kekuatan kavaleri Persia yang unggul, tetapi juga pada diplomasi yang begitu pragmatis. Kores yang Agung memperkenalkan kebijakan toleransi terhadap budaya serta agama lokal, sebuah langkah yang sangat tidak lazim pada masanya. Dengan membiarkan bangsa-bangsa taklukan untuk tetap mempraktikkan adat istiadat mereka, Kores yang Agung meminimalkan pemberontakan internal di mana salah satu poin krusial dalam sejarah Ahmadiyah adalah penaklukan Babel pada sekitar tahun 539 sebelum Masehi.
Kores yang agung membebaskan kaum Yahudi dari pembuangan mereka dan lantas mengizinkan mereka kembali ke Yerusalem yang membangun citra Persia sebagai pelindung dan juga liberator, bukan sekedar penakluk yang kejam. Jika Kores yang agung adalah arsitek kekaisaran, maka Darius pertama atau Darius the Great adalah arsitek sistem administrasinya. Ia membawa Ahmenia ke puncak efisiensi melalui serangkaian reformasi yang masih diakui secara akademis sebagai standar pemerintahan kuno yang begitu luar biasa. Darius sendiri membagi wilayah kekaisaran menjadi unit-unit administratif yang disebut sebagai satrapi, di mana setiap satrap atau gubernur bertugas mengelola wilayah. Namun untuk mencegah sentralisasi kekuasaan yang berlebihan, Darius menempatkan para pejabat militer dan juga sekretaris kerajaan yang melapor secara langsung kepada raja di setiap satrapi. Untuk menghubungkan pusat kekaisaran di Susa dan juga Persepolis dengan wilayah jauh di Sardis atau Turki Barat, Darius pun membangun jaringan jalan sepanjang ribuan kilometer jauhnya. Jalan ini sendiri memungkinkan pengiriman surat, pasukan, serta perdagangan yang dilakukan dengan kecepatan yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan. Pengenalan mata uang emas atau darik menciptakan sistem moneter yang seragam di seluruh wilayah kekaisaran yang memfasilitasi perdagangan lintas batas dan lantas memperkuat kontrol ekonomi Persia. Ibu kota kekaisaran Persia Ahmeniah sendiri adalah Persepolis. Persepolis sendiri bukan sekedar ibu kota seremonial, tetapi manifestasi visual dari ideologi Ahmeniah itu sendiri, di mana pembangunannya melibatkan seniman serta pengrajin dari seluruh pelosok kekaisaran, termasuk di dalamnya adalah dari Mesir, Yunani, dan juga Babilonia. Relief-relief di Persepolis menunjukkan delegasi dari berbagai bangsa yang datang untuk memberikan persembahan kepada sang raja. Hal ini sendiri menunjukkan sebuah imperium yang begitu multikultural, di mana identitas Persia bertindak sebagai pemersatu di tengah keberagaman etnis ini. Penggunaan Persepolis, terutama untuk perayaan Tahun Baru Iran atau Nowruz, yang menunjukkan kaitan erat antara kekuasaan monarki dengan ritme kosmik dan juga tradisi rakyat Iran kuno yang masih bertahan hingga saat ini. Kekaisaran ini sendiri mempertahankan wilayah melalui kombinasi angkatan laut yang besar dan juga pasukan darat yang sangat disiplin. Pasukan elit berjumlah tetap, yaitu 10.000 orang banyaknya yang dikenal sebagai Immortals dan menjadi tulang punggung pertahanan Kekaisaran Persia Ahmeniah. Kekuatan mereka terletak pada rotasi personel yang cepat, di mana setiap prajurit yang gugur segera digantikan agar jumlah mereka tetap tidak pernah berkurang. Armada Persia pun dikembangkan dengan memanfaatkan keahlian maritim bangsa Fenisia dan juga Mesir yang memungkinkan Persia menguasai jalur perdagangan di wilayah Mediterania Timur dan juga Laut Merah. Keberlangsungan Kekaisaran Ahmeniah memberikan dasar-dasar yang hingga kini menjadi identitas langsung dari negara Iran. Konsep negara Iran yang sangat sentralistik saat ini memiliki akarnya pada sistem birokrasi yang didirikan secara langsung oleh Kaisar Darius pertama. Struktur pemerintahan Iran modern, meskipun diatur secara teokratis, namun tetap mempertahankan pola manajemen wilayah yang memusat seperti yang dilakukan oleh Darius. Kekaisaran Persia Ahmeniah adalah masa di mana istilah Arya atau bangsa Iran diproklamasikan sebagai identitas nasional melalui prasasti-prasasti Darius pertama di Nakah-e-Rostam, di mana ia menyebut dirinya sendiri sebagai seorang Persia, putra seorang Persia, orang Arya dari keturunan Arya. Hal ini sendiri menjadi dasar bagi nasionalisme Iran modern yang sangat menekankan pada akar etnis dan juga budaya yang berbeda dari bangsa-bangsa di sekitarnya. Meskipun seringkali terjadi gesekan sektarian di kawasan Timur Tengah, namun sejarah Kekaisaran Persia Ahmeniah tetap menjadi rujukan intelektual di Iran mengenai bagaimana mengelola sebuah imperium yang terdiri dari berbagai kelompok agama dan juga etnis secara harmonis. Bagi setiap penguasa Iran, sejak masa Sasaniyah hingga Republik Islam Iran, menghubungkan diri mereka dengan kejayaan Kores dan juga Darius adalah cara untuk mengklaim legitimasi historis bangsa mereka. Meskipun ideologi Republik Islam berlandaskan pada Syiah, mereka tidak dapat melepaskan sejarah pra-Islam Ahmeniah karena merupakan elemen inti dari rasa bangga nasional atau national pride. Era ini pun berakhir setelah mengalami tekanan internal dan juga ancaman luar, terutama setelah perang melawan negara-negara kota Yunani. Di masa akhir kekuasaannya, para satrap mulai seringkali memberontak dan persaingan antar pangeran kerajaan melemahkan stabilitas pusat kekaisaran. Dan pada sekitar tahun 330 sebelum Masehi, Alexander yang Agung atau Alexander the Great menaklukkan Persepolis dan mengakhiri kedaulatan dari Kekaisaran Persia Ahmeniah. Namun, meskipun kekuasaan politik telah runtuh, struktur administratif dan juga budaya Persia sudah sangat tertanam kuat sehingga Alexander pun
pada akhirnya mengadopsi banyak tata cara pemerintahan dari Kekaisaran Persia Armenia. Era Armenia bukan sekedar bab dalam buku sejarah kuno, melainkan masa di mana bangsa Iran didefinisikan sebagai kekuatan dunia yang administratif, multikultural, dan juga mandiri. Prinsip-prinsip ini pun terus bergema dalam strategi geopolitik Iran hingga masa kini dan menciptakan sebuah memori kolektif yang melihat negara mereka sendiri sebagai poros yang harus diperhitungkan dalam skala global. Kebangkitan Kekaisaran Sasania menandai periode yang sering disebut sebagai zaman keemasan kedua bagi peradaban Iran kuno. Setelah runtuhnya Kekaisaran Persia Armenia akibat invasi dari Alexander the Great dan juga periode panjang di bawah kendali Helenistik, Kerajaan Seleukia, serta Konfederasi Parthia atau Arsakid, Sasania muncul sebagai kekuatan yang secara sadar berupaya untuk memulihkan kemurnian budaya dan juga administrasi serta martabat politik dari bangsa Iran. Gerakan ini sendiri bukan sekedar pergantian dinasti, melainkan sebuah proyek restorasi identitas nasional yang sangat terorganisir. Kebangkitan ini sendiri bermula di Provinsi Pars atau Fars, jantung tradisional dari kebudayaan Persia. Ardashir pertama, putra Papak dan juga cucu dari Sasan, seorang pendeta di kuil Anahita, memulai pemberontakan terhadap kekuasaan Parthia yang dianggap telah terlalu banyak terpengaruh oleh budaya Yunani dan kehilangan sentralitas otoritasnya. Pada sekitar tahun 224 Masehi, Ardashir pertama berhasil mengalahkan raja terakhir Parthia, yaitu Artabanus keempat, dan kemenangan ini pun secara resmi mengakhiri kekuasaan Parthia dan mendirikan dinasti Sasania. Ardashir pun segera mengambil gelar Sahansah atau Raja Segala Raja dari bangsa Iran atau Eran Sahar. Berbeda dengan sistem feodal Parthia yang memberikan banyak otonomi kepada para penguasa lokal, Ardashir pertama menerapkan sistem birokrasi yang begitu ketat dan juga terpusat. Ia menyatukan berbagai kerajaan kecil di bawah satu komando di ibu kota Ktesipon dan memastikan bahwa seluruh pendapatan serta kekuatan militer berada di bawah kendali langsung dari tahtanya. Putra Ardashir pertama, yaitu Sapur pertama, membawa Sasania ke panggung persaingan global, terutama melawan Kekaisaran Romawi Bizantium. Di bawah Sapur pertama, Sasania tidak lagi dipandang sebagai kekuatan regional, melainkan rival yang setara bagi Roma. Sapur pertama berhasil mengalahkan 3 kaisar Romawi dalam berbagai kampanye militer dan puncaknya adalah pertempuran Edessa pada tahun 260 Masehi, di mana ia berhasil menawan Kaisar Valerianus hidup-hidup, sebuah peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Romawi. Sapur sendiri memanfaatkan keahlian para tawanan perang Romawi, baik itu insinyur dan juga arsitek, untuk membangun infrastruktur raksasa di Iran seperti bendungan Sustar atau Ban el Kaisar. Ia pun juga mendirikan kota-kota baru seperti Bisapur yang menggabungkan estetika seni Persia dengan teknik konstruksi dari Romawi. Salah satu pilar utama kebangkitan Sasania adalah penyatuan antara tahta dan juga altar. Sasania menjadikan Zoroastrianisme sebagai agama resmi negara secara formal yang berfungsi sebagai perekat sosial dan juga legitimasi politik. Tokoh Zoroastrianisme yang penting, seperti Kartir, memainkan peranan paling penting dalam menstandarisasi ajaran Zoroastrianisme dan menekan gerakan keagamaan saingan seperti Manikeisme. Kitab suci Avesta dikumpulkan dan lantas dikodifikasi secara lebih sistematis pada masa ini, di mana Sasania secara konsisten menggunakan istilah Eran Sar atau tanah bangsa Arya atau Iran dalam prasasti dan juga dokumen resmi. Ini sendiri menciptakan rasa memiliki secara kolektif di antara rakyatnya dan membedakan mereka dari orang-orang non-Iran atau non-Iran. Puncak kejayaan administratif Sasania terjadi di bawah masa kepemimpinan Khosrow pertama yang dijuluki sebagai Anusrifan atau jiwa yang kekal. Ia melakukan reformasi menyeluruh yang memperkuat fondasi kekaisaran untuk jangka panjang, di mana Khosrow memperkenalkan sistem perpajakan yang lebih adil berdasarkan survei lahan dan juga hasil panen dan menggantikan sistem yang korup. Hal ini pun meningkatkan pendapatan negara secara stabil dan kemakmuran bagi para petani, dan ia pun membagi kekaisaran menjadi 4 zona militer besar, yaitu utara, selatan, timur, barat, yang masing-masing dipimpin oleh seorang jenderal atau spahbet. Ia pun juga memperkuat pasukan kavaleri berat berlapis baja yang dikenal sebagai Savaran yang menjadi model bagi kesatria abad pertengahan di wilayah Eropa. Khosrow pertama pun juga merupakan pelindung ilmu pengetahuan, di mana ia mendirikan Akademi Gundesapur yang menjadi pusat studi kedokteran, filsafat, dan juga astronomi tercanggih di dunia, tempat para sarjana dari Yunani,
India, dan juga Persia bertukar pikiran. Masyarakat Sasaniyah dibagi secara kaku ke dalam 4 kasta utama, yaitu pendeta, prajurit, aristokrat, dan juga rakyat jelata yang terdiri dari petani ataupun pedagang. Meskipun terbilang kaku, namun sistem ini memberikan stabilitas sosial yang memungkinkan berkembangnya seni yang sangat tinggi. Sasaniyah sendiri sangat terkenal dengan kerajinan perak dan juga emasnya yang halus, serta kain sutra yang motifnya kemudian ditiru oleh Kekaisaran Bizantium dan bahkan hingga ke Tiongkok melalui jalur sutra. Inovasi arsitektur seperti iwan atau aula besar beratap lengkung yang terbuka di satu sisi, serta penggunaan kubah di atas ruang persegi atau squinch menjadi ciri khas yang kemudian sangat mempengaruhi arsitektur Islam di masa yang akan datang. Sasaniyah sendiri memposisikan dirinya sebagai penguasa transit antara timur dan juga barat karena mereka mengontrol jalur perdagangan sutra serta rempah-rempah yang masuk dari Tiongkok dan juga India menuju Mediterania. Sebagian besar sejarah Sasaniyah diwarnai oleh konflik dengan Kekaisaran Bizantium atau Romawi Timur. Perang ini sendiri bukan hanya soal wilayah, tetapi juga soal kontrol atas rute perdagangan serta supremasi prestise di dunia kuno. Di perbatasan timur laut, Sasaniyah membangun tembok besar, yaitu Gorgan atau Tembok Merah, sepanjang 195 km untuk menghalau serangan suku-suku nomaden dari wilayah Asia Tengah seperti bangsa Hun Putih ataupun Heplatites. Hal ini sendiri adalah salah satu struktur pertahanan paling luar biasa yang dibangun di masa kuno. Kebangkitan Sasaniyah merupakan penegasan kembali bahwa identitas Persia tidak hilang setelah penaklukan dari Alexander Agung. Melalui sistem administrasi yang canggih, kekuatan militer yang disiplin, serta integrasi budaya agama yang kuat, Sasaniyah berhasil menciptakan sebuah imperium yang tidak hanya disegani oleh Roma dan juga Bizantium, tetapi juga menjadi dasar dari karakter bangsa Iran yang mandiri dan juga berdaulat hingga berabad-abad kemudian. Penaklukan Persia oleh pasukan Muslim pada abad ke-7 Masehi merupakan salah satu peristiwa paling transformatif dalam sejarah bangsa Iran dan juga dunia. Peristiwa ini sendiri tidak hanya mengakhiri kekuasaan dinasti Sasaniyah yang telah berkuasa selama 4 abad lamanya, tetapi juga menandai dimulainya integrasi budaya Persia ke dalam sistem kekhalifahan Islam. Proses ini sendiri kemudian melahirkan sebuah fenomena intelektual yang dikenal sebagai zaman keemasan Islam atau Islamic Golden Age, di mana tradisi pemikiran Persia menjadi tulang punggung perkembangan ilmu pengetahuan, filsafat, dan juga administrasi global. Penaklukan ini sendiri terjadi ketika Kekaisaran Sasaniyah berada dalam kondisi yang begitu lemah setelah perang yang berlarut-larut melawan Bizantium dan juga konflik internal perebutan tahta. Pasukan Arab yang dipersatukan oleh ideologi baru Islam memulai masa kampanye militer sistematis ke wilayah Irak dan juga dataran tinggi Iran. Kemenangan kunci bagi pasukan muslimin terjadi di bawah komando dari Sa'ad bin Abi Waqqas melawan Panglima Sasaniyah kala tersebut, yaitu Rostam Farrokhzad. Dan kekalahan Rostam ini pun lantas membukakan jalan bagi jatuhnya ibu kota dari Kekaisaran Sasaniyah, yaitu Ktesifon. Sering disebut sebagai kemenangan dari segala kemenangan atau Fath al-Futuh oleh pihak muslimin, pertempuran Nihawat pada tahun 642 Masehi secara efektif melumpuhkan sisa-sisa penerus kekuatan militer terpusat dari Kekaisaran Sasaniyah. Raja terakhir dari Kekaisaran Persia Sasaniyah kala tersebut, yaitu Yezdegerd III, terpaksa melarikan diri ke wilayah timur hingga pada akhirnya terbunuh di wilayah Merv pada sekitar tahun 651 Masehi. Berbeda dengan penaklukan Alexander Agung, ekspansi ini sendiri membawa perubahan sistematik pada struktur sosial dan juga religius. Meskipun Islam menjadi agama dominan secara bertahap, namun struktur birokrasi Persia tetap dipertahankan oleh para penakluk karena efisiensinya. Pasca penaklukan ini, bangsa Persia tidak kehilangan identitas budayanya, dan sebaliknya, mereka menjadi elemen Mawali atau non-Arab yang masuk Islam yang sangat berpengaruh, terutama setelah pergeseran kekuasaan dari Damaskus ke wilayah Baghdad pada sekitar tahun 750 Masehi. Dukungan besar dari tokoh-tokoh Persia seperti Abu Muslim al-Khurasani membantu dinasti Abbasiyah menggulingkan dinasti Umayyah. Hal ini pun menandai berakhirnya dominasi aristokrasi Arab dan dimulainya era kosmopolitanisme Islam, di mana keluarga birokrat asal Persia atau dikenal sebagai wazir menjadi penasihat utama dari para khalifah, termasuk Harun al-Rasyid. Mereka mengimpor sistem administrasi, etiket istana, dan juga model manajemen negara dari tradisi Sasaniyah ke dalam jantung kekuasaan Islam.
Puncak dari sintesis budaya ini terjadi di Baghdad melalui pendirian Bait al-Hikmah atau Rumah Kebijaksanaan. Bait al-Hikmah sendiri adalah lembaga riset dan juga perpustakaan raksasa yang mengumpulkan pengetahuan dari Yunani, India, dan juga Persia untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Karya-karya filsafat seperti Aristoteles, kedokteran Galen, dan juga astronomi dari Ptolemeus diselamatkan dan lantas dikembangkan lebih lanjut. Cendekiawan Persia berperan sebagai jembatan utama dalam proses penerjemahan naskah-naskah berbahasa Pahlavi atau Persia Tengah dan juga Sanskerta ke bahasa Arab. Teknologi pembuatan kertas yang dipelajari langsung dari Tiongkok melalui Samarkand memicu ledakan literasi di mana kota Baghdad menjadi pusat industri buku dunia dan memungkinkan penyebaran ilmu pengetahuan secara massal dan juga murah. Dalam rentang abad ke-9 hingga abad ke-13, mayoritas ilmuwan terkemuka dalam dunia Islam berasal dari kawasan Persia atau berbudaya Persia. Kontribusi mereka mencakup hampir seluruh cabang ilmu pengetahuan di mana ilmuwan asal Khwarizmia seperti Al-Khwarizmi menciptakan pondasi aljabar dan memperkenalkan sistem angka nol atau algoritma yang merevolusi cara dunia untuk berhitung. Penulis kanon kedokteran yaitu Ibnu Sina atau Avicenna menciptakan buku teks standar di universitas-universitas Eropa hingga abad ke-17. Ia menggabungkan logika Aristotelian dengan teologi Islam dan menciptakan sistem filsafat yang sangat berpengaruh. Al-Razi atau Rhazes juga menjadi pionir dalam bidang kimia dan juga kedokteran klinis. Ia adalah orang pertama yang membedakan penyakit cacar air dan juga cacar api secara medis serta menulis ensiklopedia kedokteran Al-Hawi. Selain dikenal melalui puisinya, yaitu Rubaiyat, Omar Khayyam adalah astronom yang mereformasi kalender Persia atau kalender Jalali yang tingkat akurasinya melebihi kalender Gregorian. Selama masa Abbasiyah yang mulai melemah, muncul dinasti-dinasti lokal seperti Samanid di wilayah Transoksiana dan juga Khorasan. Masa ini sendiri disebut sebagai Renaissance Persia, di mana identitas bahasa Persia dibangkitkan kembali, namun dalam aksara Arab. Bahasa Persia bangkit kembali sebagai bahasa sastra dan juga sains kedua di dunia Islam, di mana penyair agung seperti Ferdowsi menyusun Samenenah atau Kitab Raja-Raja, sebuah epik nasional yang melestarikan sejarah dan juga mitologi Persia pra-Islam. Kota-kota ini menyaingi Baghdad dalam hal kemegahan dan juga perpustakaan serta kualitas madrasahnya. Tradisi intelektual ini pun melahirkan pemikir-pemikir besar seperti Al-Ghazali di bidang teologi dan juga filsafat. Ilmuwan di wilayah Persia mengembangkan instrumen observasi yang sangat presisi yang pada akhirnya mempengaruhi revolusi ilmiah di wilayah Eropa. Salah satunya adalah Al-Biruni, seorang ilmuwan multidisiplin yang melakukan pengukuran jarak jari bumi dengan tingkat akurasi yang luar biasa menggunakan trigonometri. Selain itu, ada juga Nasir al-Din al-Tusi, pendiri Observatorium Merageh, mengembangkan model matematika yaitu Tusi-Kopo yang kemudian digunakan oleh Copernicus dalam menyusun teori heliosentris. Zaman keemasan ini memberikan landasan bagi karakter Iran sebagai bangsa yang memiliki kekuatan lunak atau soft power di bidang intelektual. Meskipun secara politik Iran pernah dikuasai oleh bangsa Arab, Mongol, dan juga Turki, budaya dan birokrasi Persia selalu menaklukkan balik para penakluknya secara kultural. Model pemerintahan yang menggabungkan nilai-nilai Islam dengan efisiensi administrasi Sasaniyah menjadi standar bagi Kesultanan Seljuk, Kesultanan Utsmaniyah, hingga Kekaisaran Mughal di wilayah India. Zaman keemasan ini pun berakhir secara politis dengan jatuhnya kota Baghdad ke tangan Mongol pada sekitar tahun 1258 Masehi, namun warisan intelektualnya tetap bertahan sebagai pondasi sains modern. Transformasi dari Kekaisaran kuno Sasaniyah menuju pusat peradaban Islam ilmiah membuktikan bahwa integrasi identitas Persia ke dalam wadah Islam tidak menghapus akar sejarahnya, melainkan memperluas jangkauan pengaruhnya ke seluruh dunia. Bangkitnya dinasti Safawiyah pada awal abad ke-16 merupakan titik balik paling radikal dalam sejarah pasca Islam di wilayah Iran. Era ini sendiri menandai berakhirnya periode fragmentasi politik yang terjadi selama berabad-abad lamanya setelah runtuhnya kekhalifahan Abbasiyah dan juga invasi Mongol Timuriyah. Safawiyah tidak hanya berhasil menyatukan kembali wilayah geografis Iran di bawah otoritas tunggal, tetapi juga melakukan revolusi sosial religius dengan menetapkan Islam Syiah 12 imam sebagai agama resmi negara. Langkah strategis ini secara permanen membedakan identitas Iran dari tetangga-tetangga Sunninya seperti Kesultanan Utsmaniyah di barat dan juga Kekaisaran Mughal di wilayah timur.
Dinasti ini sendiri berakar dari tarekat Sufi Safawiyah yang berbasis di wilayah Ardabil. Di bawah kepemimpinan dari Ismail pertama, tarekat ini bertransformasi menjadi kekuatan militer yang sangat ideologis dan didukung oleh pasukan elit kavaleri Turkmen yang dikenal sebagai Qizilbash atau Kepala Merah. Pada sekitar usianya yang ke-14 tahun, Ismail pertama berhasil menaklukkan Tabriz pada tahun 1501 dan lantas memproklamasikan dirinya sebagai Syah Iran. Di kota inilah ia mengumumkan Syiah 12 imam sebagai agama resmi negara, sebuah keputusan berani mengingat mayoritas penduduk Iran pada masa tersebut masih berhaluan Sunni. Ismail pertama mengklaim legitimasinya melalui dua jalur utama, yaitu sebagai keturunan suci Imam Syiah melalui silsilah keluarga dan sebagai pewaris tahta kekaisaran Persia kuno atau Syahansyah. Ia sendiri segera memperluas wilayahnya ke wilayah Baghdad, Khorasan, dan wilayah Kaukasus dan menyatukan dataran tinggi Iran untuk pertama kalinya sejak jatuhnya Kekaisaran Persia Sasaniyah. Keberhasilan Safawiyah memicu reaksi keras dari Kesultanan Utsmaniyah, di mana persaingan ini bukan sekadar perebutan wilayah, melainkan perang ideologi antara pusat Syiah di Tabriz dan juga pusat Sunni di wilayah Istanbul. Pada pertempuran Kaldiran, pasukan Qizilbash mengandalkan keberanian kavaleri dan pedang dan harus berhadapan langsung dengan infanteri Janissary Utsmaniyah yang dilengkapi meriam dan juga senapan modern. Kekalahan Safawiyah dalam pertempuran ini menyadarkan mereka akan pentingnya modernisasi militer dan juga senjata api. Kekalahan ini pun mengakhiri klaim invisibilitas mistis dari Ismail pertama dan memasak Safawiyah untuk lebih pragmatis dalam menjalankan diplomasi dan juga strategi pertahanan di wilayah perbatasan. Tahmasp pertama, putra dari Ismail, memerintah dalam periode transisi yang begitu sulit namun krusial bagi kelangsungan dinasti Safawiyah. Dalam menghadapi invasi berulang dari Utsmaniyah, Tahmasp menerapkan taktik penghancuran sumber daya di jalur invasi musuh untuk melumpuhkan logistik lawan. Tahmasp sendiri berhasil mencapai perdamaian formal pertamanya dengan Utsmaniyah dalam perjanjian Amasya pada tahun 1555 yang menetapkan batas-batas wilayah dan memberikan stabilitas bagi Iran untuk memperkuat struktur dalam negerinya. Dan guna menjauhkan pusat pemerintahan dari jangkauan militer Utsmaniyah di perbatasan barat, ibu kota pun dipindahkan dari Tabriz ke wilayah Qazvin. Syah Abbas pertama yang dijuluki sebagai Abbas yang Agung adalah arsitek utama dari kemegahan Safawiyah, di mana ia melakukan reformasi radikal di bidang militer, administrasi, dan juga ekonomi. Untuk mengurangi ketergantungan pada suku Qizilbash yang sering memberontak, Abbas pun membentuk pasukan tetap yang setia langsung kepada sang Shah. Pasukan ini sendiri terdiri dari gulams atau budak militer dari Kaukasus yang dilatih dengan teknologi senjata api terbaru dari Eropa. Pada sekitar tahun 1598, Abbas memindahkan ibu kota ke Isfahan, di mana ia membangun komplek Naqsh-il-Jahan, sebuah alun-alun raksasa yang dikelilingi oleh Masjid Shah yang begitu megah, istana Ali Khapu, dan juga pasar atau bazar yang luas. Isfahan pun menjadi salah satu kota terindah di dunia dan memunculkan pepatah Isfahan Nes'ef Jahan atau Isfahan adalah separuh dunia. Abbas pun menjalin hubungan dagang dengan perusahaan-perusahaan Eropa seperti EIC dan juga VOC. Ia mendorong produksi sutra secara massal sebagai komoditas ekspor utama negara dan menjadikan Iran sebagai pusat perdagangan antara Asia Tengah dan juga wilayah Eropa. Di bawah dinasti Safawiyah, struktur ulama Syiah menjadi sangat terorganisir dan memiliki kekuatan politik yang begitu signifikan. Safawiyah sendiri mengundang ulama Syiah dari Lebanon, Bahrain, dan juga Irak Selatan untuk datang ke Iran dan lantas membangun sistem pendidikan agama atau madrasah. Tokoh-tokoh penting seperti Muhammad Baqir Majlisi berperan besar dalam menyusun kodifikasi hukum Syiah dan memperkuat pengaruh ulama dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Era ini pun juga mempopulerkan ritual publik Syiah seperti peringatan Asyura yang menjadi alat pemersatu emosional bagi rakyat Iran dan mempertebal identitas komunal mereka. Setelah kematian Syah Abbas pertama, kualitas kepemimpinan Safawiyah mulai turun akibat intrik istana dan isolasi para pangeran di dalam harem. Munculnya ancaman dari suku-suku Afgan di timur serta Rusia dan juga Utsmaniyah di barat segera memperlemah kekuatan pusat. Korupsi birokrasi dan juga beban pajak yang tinggi memicu ketidakpuasan rakyat dan pasukan pemberontakan Afgan di bawah Mahmud Hotak berhasil mengepung lantas merebut Isfahan pada invasi Afgan pada tahun 1722. Peristiwa ini secara de facto mengakhiri otoritas efektif dari dinasti Safawiyah, meskipun secara formal dinasti ini baru berakhir sepenuhnya pada tahun 1736 dengan naiknya Nadir Shah dari dinasti
Afsharid. Afsharid era Safawiyah memberikan fondasi bagi Iran modern dalam 3 aspek fundamental, yakni kedaulatan wilayah yang terintegrasi, identitas nasional berbasis Islam Syiah, dan juga birokrasi negara yang memiliki tradisi administrasi yang kuat. Meskipun dinasti ini runtuh, warisan ideologis dan juga budayanya tetap menjadi elemen inti dari jati diri dari bangsa Iran hingga saat ini. Naiknya dinasti Pahlavi menandai fase radikal dalam sejarah modern Iran, di mana negara tersebut berusaha untuk melakukan lompatan besar dari tatanan feodal religius menuju negara bangsa modern yang sekuler dan juga terindustrialisasi. Periode ini sendiri dicirikan oleh sentralisasi kekuasaan yang absolut, nasionalisme yang berakar pada kejayaan Persia pra-Islam, serta modernisasi infrastruktur yang sangat cepat. Namun proses ini pun juga menciptakan keterbelahan mendalam antara para elit perkotaan yang pro-barat dengan kelompok ulama serta masyarakat tradisional di pedesaan yang pada akhirnya memicu beragam akumulasi ketegangan sosiopolitik yang begitu eksplosif. Reza Khan, seorang komandan Brigade Kosak Persia, naik tahta pada sekitar tahun 1925 setelah berhasil menggulingkan dinasti Qajar yang dianggap lemah dan juga korup. Terinspirasi oleh reformasi dari Mustafa Kemal Atatürk di wilayah Turki, Reza Shah memulai agenda modernisasi paksa dari atas atau top-down modernization. Reza Shah menghapuskan otonomi suku-suku lokal dan membangun angkatan bersenjata nasional yang loyal hanya kepada dirinya. Ia memperkenalkan sistem peradilan sipil untuk menggantikan pengadilan Syiah serta mendirikan birokrasi negara yang efisien untuk mengelola pajak dan juga administrasi wilayah. Salah satu langkah paling kontroversial adalah pelarangan penggunaan hijab bagi perempuan atau kasab el-hijab pada sekitar tahun 1936 dan kewajiban mengenakan topi gaya barat bagi laki-laki. Langkah ini sendiri bertujuan untuk mengubah citra visual bangsa Iran agar terlihat lebih modern di mata dunia internasional. Proyek mercusuar pada era ini adalah pembangunan jalur kereta api Trans-Iran yang menghubungkan Teluk Persia dengan Laut Kaspia tanpa menggunakan model asing. Ia pun juga mendirikan Universitas Teheran sebagai pusat intelektual sekuler pertama di wilayah Iran. Reza Shah secara resmi mengubah nama internasional negara dari Persia menjadi Iran pada sekitar tahun 1935. Ia mempromosikan sejarah pra-Islam untuk membangun identitas nasional yang terlepas dari dominasi identitas dari Arab Islam. Kedekatan Reza Shah dengan Jerman Nazi menyebabkan Inggris dan Uni Soviet menginvasi Iran pada sekitar tahun 1941 untuk mengamankan jalur pasokan minyak. Reza Shah pun dipaksa turun tahta dan lantas digantikan oleh putranya, yaitu Muhammad Reza Pahlavi. Pada sekitar awal tahun 1950-an, gerakan nasionalis yang dipimpin oleh Perdana Menteri Mohammad Mossadegh berhasil menasionalisasi industri minyak Iran dari tangan Inggris. Hal ini pun memicu krisis internasional dan juga ketegangan hebat antara Shah dan juga Mossadegh. Melalui intervensi langsung dari CIA atau Amerika Serikat dan juga MI6 atau Inggris, Mossadegh berhasil digulingkan dalam sebuah kudeta militer melalui operasi Ejek pada tahun 1953. Muhammad Reza Shah kembali memegang kendali penuh, namun legitimasi politiknya mulai tercoreng karena dianggap sebagai boneka langsung dari kekuatan barat oleh kelompok nasionalis dan juga religius. Muhammad Reza Shah pun meluncurkan Revolusi Putih, sebuah rangkaian reformasi ekonomi dan sosial yang ambisius untuk mencegah revolusi merah atau komunis dan juga meredam pengaruh langsung dari kelompok ulama. Pemerintah melakukan redistribusi lahan dari tuan tanah besar kepada para petani kecil dan meskipun bertujuan baik, namun kebijakan ini justru merusak sistem irigasi tradisional atau khanat dan menyebabkan gelombang urbanisasi besar-besaran ke wilayah Teheran karena petani tidak memiliki modal untuk mengelola lahan secara mandiri. Shah pun memberikan hak pilih kepada para perempuan dan juga mendirikan korps pengetahuan untuk membasmi buta aksara di pedesaan. Pembangunan industri berat, petrokimia, dan juga infrastruktur nuklir mulai dicanangkan untuk menjadikan Iran sebagai kekuatan industri global. Kenaikan harga minyak dunia memberikan pemasukan finansial yang luar biasa bagi negara Iran. Shah menggunakan dana ini untuk membeli persenjataan canggih dari Amerika Serikat dan menjadikan militer Iran sebagai salah satu yang terkuat di dunia di saat tersebut. Seiring dengan kemajuan ekonomi, Shah pun memperketat kontrol politik melalui sistem satu partai dan juga badan intelijen yang ditakuti, yakni SAVAK. SAVAK sendiri melakukan pengawasan secara ketat, penangkapan dan juga penyiksaan terhadap para aktivis kiri, kelompok Islamis, dan juga intelektual kritis.
Kebebasan berpendapat dibatasi demi stabilitas pembangunan, dan Shah pun mengadakan perayaan mewah di Persepolis untuk memperingati kejayaan Cyrus yang agung pada perayaan 2500 tahun kekaisaran pada tahun 1971. Acara yang sangat mahal ini mengundang pemimpin dunia, namun justru menjadi bumerang karena dianggap sebagai pemborosan yang tidak sensitif terhadap ketimpangan ekonomi di masyarakat bawah. Modernisasi ala Pahlavi dianggap oleh banyak kelompok sebagai baratisasi yang mengancam nilai-nilai tradisional dan juga religius dari negara Iran. Dan dari pengasingannya, Ayatullah Khomeini menjadi simbol perlawanan karena ia mengkritik keras ketergantungan Syah pada Amerika Serikat dan pengakuan de facto terhadap Israel serta pelanggaran terhadap hukum Islam. Modernisasi mungkin menciptakan kelas menengah perkotaan yang terdidik, namun di sisi lainnya menciptakan pemukiman kumuh di pinggiran kota akibat urbanisasi yang tak terkendali. Kelompok marginal ini menjadi basis pendukung gerakan revolusioner yang dimobilisasi melalui jaringan masjid, di mana ketidakpuasan yang terakumulasi pada akhirnya memuncak pada akhir tahun 1970-an yang dipicu oleh krisis ekonomi akibat inflasi yang tinggi dan juga represi militer terhadap para demonstran. Demonstrasi besar-besaran pun terjadi di kota-kota besar Iran sejak tahun 1977, sebuah peristiwa yang dikenal luas sebagai peristiwa Jumat Hitam pada bulan September tahun 1978, di mana pasukan keamanan menembaki demonstran dan menjadi titik balik yang menghancurkan kemungkinan kompromi politik di antara dinasti Syah dan kelompok pendukung Ayatullah Khomeini. Dalam kondisi kesehatan yang memburuk dan hilangnya dukungan militer, Muhammad Reza Shah meninggalkan Iran untuk terakhir kalinya pada tanggal 16 Januari tahun 1979. Dan pada tanggal 1 Februari tahun 1979, Ayatullah Khomeini kembali dari pengasingannya di Perancis dan lantas disambut oleh jutaan rakyat. Secara de facto, kekuasaan Pahlavi runtuh dan Iran pun bertransformasi dari monarki absolut menjadi Republik Islam Iran melalui beragam referendum. Dinasti Pahlavi pun meninggalkan warisan berupa infrastruktur modern dan juga identitas bangsa Iran sebagai kekuatan regional yang signifikan. Namun kegagalan dalam mengintegrasikan nilai-nilai tradisional ke dalam arus modernisasi serta ketiadaan ruang partisipasi politik yang demokratis menjadikan era ini sebagai periode transisi yang penuh gejolak dan berakhir dengan perubahan radikal pada struktur negara Iran itu sendiri.